Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Apriani, NPM saya 19706516062. Saya dari FTKI Sistem Informasi Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas sistem basis data. Model ER merupakan suatu representasi logika dari data pada suatu organisasi atau area bisnis tertentu dengan menggunakan entity dan relationship. Bagi penjelasan lengkap terkait jenis-jenis entity dan buatlah contoh IRD dengan studi kasus, silahkan dipilih kasusnya, yaitu perpustakaan, sistem akademik, klinik, koperasi simpan minjam. Entity atau entitas adalah suatu atau objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari suatu atau objek yang lain. Entity set atau kumpulan entitas adalah kumpulan dari entity yang sejenis atau dalam tipe yang sama. Entity set dapat berupa objek secara fisik atau nyata, yaitu rumah, kendaraan, peralatan, mahasiswa. Objek secara konseptual atau abstrak, persamaan kuadrat, rumus kimia, persamaan rencana, konsep politik, dan lain-lain. Tipe entitas terdiri dari beberapa antara lain. Entitas kuat yaitu entitas yang mandiri yang keberadaannya tidak bergantung pada keberadaan entitas lainnya. Entitas lemah atau weak entity yaitu entitas yang keberadaannya sangat tergantung pada keberadaan entitas lainnya. Entitas asosiatif adalah entitas yang terbentuk dari suatu relasi. Pedoman untuk menentukan entitas asosiatif yaitu jika relasi yang merekatkan dua entitas bersifat banyak ke banyak. Entitas asosiatif pada umumnya berasal dari suatu relasi di mana relasi itu memiliki makna yang mandiri bagi pengguna. Contoh IRD pada kasus klinik, yaitu seperti ini, dari pasien ke medical record, di sini ada obat, ada obat, ada dokter, ada pasien, nama dokter, diagnosa, jenis terapi, langsung ke obat, kode obat, nama obat, jenis obat, stok, harga, aturan pakai, tanggal kadaluarsa. Lalu mendapatkan obat yaitu biaya pemeriksaan, biaya total, nofaktur, jumlah obat, nama dokter, dan tanggal pemeriksaan. Pada batasan atau aturan dalam menspesifikasi hubungan generalisasi dan spesialisasi, terdapat istilah spesialisasi total dan spesialisasi sebagian. Jelaskan perbedaannya dan berikan contohnya. Aturan spesialisasi total yaitu proses spesialisasi secara total atau menyeluruh. Spesialisasi total digambarkan dengan garis ganda dari entitas supertype. Aturan spesialisasi sebagian, apabila proses spesialisasi yang tidak menyeluruh sehingga ada instansiasi yang tidak dapat dipresentasikan dalam subtype. Spesialisasi sebagian digambarkan dengan garis tunggal. Contoh spesialisasi total yaitu seperti ini, yaitu ada pasien. Pasien terdiri dari nama pasien, tanggal daftar, nama pasien, dirawat oleh dokter, ID dokter, nama dokter, obat jalan, rawat inap, menempati yaitu tempat tidur, tempat tidur. Pada IRD di atas dapat dilihat bahwa setiap pasien harus merupakan pasien obat jalan atau rawat inap. Itu merupakan spesialisasi total, tidak boleh jenis pasien lainnya. Yang kedua yaitu contoh spesialisasi sebagian, yaitu ada kendaraan, yaitu nama mesin, tahun, model, nama mesin, harga, jumlah, gigi. Spesialisasi ini merupakan spesialisasi sebagian, yaitu ada mobil, truk. Kendaraan ada mobil, ada truk. Yaitu truk dari tipe atau kabin dan mobil ada jumlah penumpang. Keterangan pada IRD terlihat bahwa supertype kendaraan dispesialisasi menjadi subtype mobil dan supertruk. Padahal kendaraan bisa saja berupa sepeda motor dan pada IRD di atas sepeda motor tidak menjadi subtype dari supertype kendaraan. Oleh karena itu, spesialisasi di atas dinamakan spesialisasi sebagian.
Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut-atribut dan suatu relasi sehingga membentuk well-structured relation. Apabila belum normal akan terjadi anomali antara lain insertion anomali, deletion anomali, dan update anomali. Beri penjelasan lengkap serta contoh anomali tersebut. 1. Insertion anomali error yang terjadi sebagai akibat dari operasi insert record atau tuple di sebuah relasi. Contohnya yaitu apabila ada kursus baru dengan kode KUR 05, maka kursus tersebut tidak dapat diinsertkan sampai dengan ada calon student baru yang mengambil kursus tersebut karena kalau tetap diinsertkan maka akan menghasilkan nilai 0 pada kolom student ID dan biaya kursus. Kedua, yaitu ada deletion anomali error yang terjadi akibat operasi delete record atau tuple pada sebuah relasi. Contoh, misalnya calon peserta kursus node 2101 batal mengikuti kursus. Apabila peserta tersebut harus dihapus, maka kode kursus maupun biaya akan terhapus juga. 3. Update anomali error yang terjadi sebagai akibat inkonsistensi data yang terjadi sebagai akibat dari operasi update record atau tuple pada sebuah relasi. Contoh, apabila salah satu biaya kursus dinaikkan, maka harus dilakukan beberapa kali modifikasi agar record peserta kursus tetap konsisten. Beri penjelasan lengkap terkait tahapan proses normalisasi. Yang pertama ada proses normalisasi, yang kedua adalah data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Kedua itu apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Baik, itu adalah penjelasan presentasi saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.